Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Fitri memimpin diskusinya. Kita mulai ya. Pak Sabar, mana ini? Masih sabar selalu. Judulnya dulu kita lihat. Oke, itu dinamika manajemen kemitraan ya. Strategis. Mas Sabar, kalau dinamika itu menjadi salah satu rumusan masalah gimana? Nggak usah ada di judul. Niki Prof. Nggih, Prof. Nggih, Prof. Strategis nggih. Jadi manajemen kemitraan strategis gitu aja. Oh, nggih, boleh, Prof. Rumusan masalah. Nanti khawatir nanti kalau dinamika menyempitkan rumusan masalah. Nggih, Prof. Coba rumusan masalahnya kayak apa? Kemarin sedikit kami edit, Prof. Kemarin itu beliin lagi apa? Kemarin kecil itu, Pak. Jebol, Pak. Kemarin ini jebol. Nggih. Jebol. Jebol. Share slide-nya ditampilkan aja Mas Sabar. Nggih, Prof. Biar saya tahu pergerakan ini, kursornya. Hmm. Niki, Prof. Ini sinyalnya lagi trouble, Prof. Yang di laptop, Prof. Gimana nih siapa yang bantu? Biasanya ketua kelas ini yang ini. Dikirim ke ketua Oh, kelasnya aja. Biar ditampilkan yang sinyalnya lebih kuat. Coba nggih, soalnya saya juga di jalan nih, Bro. Oh gitu. Kita Atau mungkin siapa yang bisa take over karena Bu Fitria di jalan. Yang tidak di jalan siapa bantu? Atau dikirimkan di ini aja, di Zoom. di Khawatir Zoom. saya nanti juga kelempar-lempar itu. Nggih, Prof.
ya, rumusan Nggih. masalahnya. Ini kusar siapa yang gerak ini? Itu Saya, Mas Prof. Mas Sabar sendiri ya? Nggih, Prof. Oke. Oke. Kerumusan masalah. Nggih. Bagaimana dinamika manajemen kemitraan yang berkembang, dinamika dengan perkembangan. Umpama bagaimana pengembangan manajemen kemitraan gitu aja di PT IS. Biar dinamika sama perkembangan tidak overlap. Bagaimana pengembangan manajemen kemitraan atau manajemen pengembangan kemitraan. Gimana manajemen pengembangan kemitraan ya, Prof? Ah, ya, yang terus yang berkembang itu dibuang. Nggih, Prof. Di PTI Surakarta dalam konteks penguatan kelembagaan dan keberlanjutan. Kuwi dirubah aja coba di anu. Jadi Silakan. di perguruan tinggi di Surakarta itu di terakhir. Berarti dalam penguatan kelembagaan dan keberlanjutan. Nah, itu klik dalam. Nah, itu harus terakhir itu. Ini ya, Prof. Oke. Bagaimana manajemen pengembangan strategi dalam konteks penguatan? Konteksnya dibuang aja. Nanti mancing masalah. Dalam penguatan kelembagaan yang berkelanjutan gitu aja. Oh, nggih. Nggih, Prof. Ya, Yang berkelanjutan di PTS gitu, Prof. Nah, terus faktor apa sih yang mempengaruhi efektivitas manajemen kemitraan strategis dalam membangun kemandirian? Ada kemandirian juga ya. Nggih, Prof. Berarti faktor-faktor ini tidak berhubungan dengan rumusan masalah satu. Hmm. Karena yang faktor itu membangun kemandirian. Rumusan masalah satu itu penguatan kelembagaan dan yang berkelanjutan. Apakah penguatan lembaga itu maksudnya kemandirian? Ketika itu sama berarti pakai satu kata aja. Nggih, Prof. Apakah Berarti ada variabel kemandirian juga selain keberlanjutan dan penguatan? nggih, Prof. Apa yang penguatan diganti kemandirian kelembagaan yang berkelanjutan rumusan masalah satu? Penguatan diganti kemandirian nggih, Prof. Apa digawe ngono? Jadi Nggih, Prof. rumusan masalah dua anu masih masih berhubungan, masih simetris gitu loh. Oh, nggih, baik, Prof. Jadi kemandirian kelembagaan yang berkelanjutan gitu. Nggih, Prof. Terus, Jadi oke, nomor loro masuk tak berarti ini. masuk, Prof. Bagaimana strategi pengelolaan kemitraan? Strategi dengan manajemen apakah nggak sama? Itu kan manajemen strategis itu. Nomor tiga, Nggih, Prof. apakah nggak sama dengan nomor satu?
Bagaimana manajemen pengembangan? Kemitraan strategis. Kemudian nomor 3, bagaimana strategi pengelolaan kemitraan? Apa enggak sama? Ya sama, Prof. Siapa Sama saja ya, berarti, Prof, ya berarti. berarti delete. Bagaimana kok model konseptual manajemen kemitraan strategis? Yang dimaksud model konseptual apa ini nanti larinya? Modelnya bentuk, Prof. Bentuk manajemen kemitraannya, Prof. Bentuk-bentuknya, Prof. Bentuk manajemen kemitraan yang strategis yang dipakai di perguruan tinggi tersebut, Prof. Lah nanti datanya apa enggak data sama dengan nomor 1? Apa nomor Oke, Prof. 1 itu maksudnya adalah operasional, nomor 3 adalah konseptual begitu? Ya, Prof. Berarti ketika begitu berarti nomor 3 menjadi nomor 1. Itu konsep dulu, nilai-nilai toh. Iya, iya. Berarti yang nomor 1 ganti yang terakhir berarti ya, Prof. Lebih awal. Itu kan terkait konsep-konsep atau nilai-nilai toh, manajemennya toh. Iya, Prof. Oke, berarti nanti nomor 1 adalah konsep dan nilai. Nomor 2 operasionalisasi berupa manajemen terhadap konsep dan nilai gitu toh. Iya, Nomor 3 faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas baru gitu toh. iya, Oke, nanti tujuan disesuaikan. iya, Prof. Tujuan apa itu mendeskripsikan nanti disesuaikan ya. Oke, baik, Prof. Nomor 1 tujuannya harus sesuai dengan hasil tujuan itu yang akan dicapai untuk menjawab rumusan masalah. Berarti nanti tujuan di nomor 1 itu berupa oke, jawaban yang akan dicapai di rumusan masalah 1. Umpamanya mendeskripsikan model konseptual dan nilai-nilai umpamanya ngono ya. Iya, iya, Manajemen. Prof. Lah ini berapa PTIS ini Solo itu? Rencana kita ambil sampel 3 atau 4, Prof. Dengan pertimbangan Yang apa? yang kategori perguruan tinggi yang memang sudah terakreditasi unggul atau A lah, Prof. Kemudian menengah dan bawah, Prof. Nanti yang kita ambil sampelnya rencana. Oke, Bagaimana, Prof? itu nanti arahnya apa ya? Pemetaan atau apa? Ya, pemetaan, Prof. Yang A unggul gimana? J, Prof. Oke, sementara oke lah, nanti enggak apa-apa. Nanti kalau di batasan masalah bahwa perguruan tinggi yang akan diambil sebagai apa? Kuantitatif sampelnya sebagai kasuistis kualitatif kan adalah yang ini. Nanti dibatasi perguruan tinggi ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu terakreditasi unggul, terakreditasi baik sekali, terakreditasi baik gitu ya. Atau tidak terakreditasi J, atau J, enggak? Prof. Tidak terakreditasi ada. Terakreditasi, Prof. Rata-rata, Prof. Ada yang tidak terakreditasi toh atau belum? Oh, It- yang terakreditasi, Prof. Yang paling kategori
terakreditasi itu rencana mau pakai kampus saya sendiri, Bro. Yang tempat saya bekerja itu, Bro. Nggonmu terakreditasi. Iya, terakreditasi, Bro. Nggonmu ngendi ta? Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Bro, Madinah Sragen. Stit Madinah Sragen, Bro. Oke, ada yang juga belum terakreditasi itu. Lembaganya ta bukan prodinya ta? Iya, lembaganya, Bro. Ada itu Ya, Bro. Al-Ukhwah kemarin baru dikunjungi itu. Oh, iya, Bro. Disikapi. Terserah, yang penting batasan masalahnya. Hmm. Untuk mempermudah itu baiknya yang seperti apa ya, Prof? Yang kategori yang eh, perguruan tinggi yang memang sudah mapan atau memang yang baru mulai ya, Bro? Soalnya terkait dengan data melimpah atau tidaknya nanti, Bro. Kalau pengen lebih bermakna ya semuanya, bahwa perguruan tinggi yang belum terakreditasi kemitraannya begini gitu. Bahkan Kalau ada yang belum terakreditasi itu kemitraannya lebih kuat juga boleh karena yayasan. ya, kalau Belum. misalkan salah satunya ngambil ini, Prof, yang kalau kategori yang unggul atau A itu kan misalkan UMS, Prof. Mm, Kemudian di bawah UMS itu ada universitas baru itu UMUKA itu loh, Prof. Itu kan satu jalur itu milik Muhammadiyah gitu, Prof. Jadi mm. mungkin terkait dengan kemitraannya pasti lebih lebih mengenai gitu loh, Prof. Lebih intens begitu. Atau bagaimana ya, Prof? Biar Berarti Muhammadiyah nanti Surakarta, Muhammadiyah Karanganyar, karo Sragen gitu. ya kalau bisa yang sama IIM itu loh, Prof. Ada teman juga di situ sama di UMUKA itu. Itu kan backgroundnya Muhammadiyah semua, Prof. Itu boleh nggak, Prof? Nah, Muhammadiyah perguruan tinggi Islam tau sampean iki. Oke, Prof. Nah, Muhammadiyah itu Islam atau umum? Itu Islami, Prof. Oke, nanti Tapi ya ininya yang lainnya umum. karena gini, ada perguruan tinggi yang masuk ke Kemenak itu perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi Oke. umum. Kemudian Oke. perguruan tinggi yang berbasis ini kelembagaan Islam dan perguruan tinggi yang umum. Nanti jenengan itu harus pakai definisi klasifikasi yang ada dasarnya. Bisa diterima ya? Maksud saya kan begini, Bisa, Prof. perguruan tinggi itu secara kementerian dibagi dua, yaitu Oke. perguruan tinggi keagamaan itu milik Kemenak, prodi-prodinya adalah prodi-prodi agama, dan perguruan tinggi umum. Umum itu ada prodi agama, ada prodi non agama. Oke. Kemudian yang kategori dua adalah perguruan tinggi yang kelembagaannya adalah Islam dan perguruan tinggi yang kelembagaan non Islam. Berarti sampean memakai perguruan tinggi yang secara kelembagaan adalah yayasan keislaman gitu. Oke, Prof. Oke, berarti walaupun punya prodi umum tetap perguruan tinggi Islam gitu. Oke, maksudnya begitu, Prof. Oke. Istilahnya mungkin Prof, apa PTKIS itu kan ada regulasinya. Jadi Iya. termasuk UMS, begitu UMM di Magelang itu masuk dalam forum PTKIS dan itu diatur, Prof. Mungkin begitu mungkin ya, sepemahaman saya. PTKIS itu perguruan tinggi keagamaan, hanya prodi-prodi agama. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi, Hanya prodi keagamaan, nggak boleh prodi umum. nggih. Nah, ini Tapi PTIS, perguruan tinggi Islam. Hmm. Oh, Nanti kalau Mas Sabar ke PTKIS jelas itu perguruan tinggi di bawah kewenangan Kementerian Agama. Itu kan ada undang-undangnya itu, iya, undang-undang Prof. perguruan tinggi. Neng nek Mas Sabar itu PTIS perguruan tinggi Islam berarti kelembagaannya Islam.
Oke, Prof. Meskipun prodinya ada prodi umum, Prof. Oke, berarti nanti cari definisi atau membuat definisi sendiri. Oke. Syukur ada dasar sumber bahwa PTIS yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang bernafaskan Islam atau perguruan tinggi yang mendasarkan pada nilai-nilai keislaman. Sama aja, ya, Prof. Gitu ya. Iya, Prof. Nanti di pembatasan masalah nanti dijelaskan itu yang dimaksud PTIS itu apa. Iya. Ya. Iya, Prof. Oke, clear. Sekarang sampaikan ke kita latar belakangnya. Iya. Alineas 1, 2, 3 terkait apa? Yang penting ada gapnya antara ideal sama fakta yang terjadi lah. Fakta didukung oleh data, baik data berupa kejadian atau data berupa kuantitatif. Konteks dan urgensi penelitian nggak usah ditulis. Iya, Prof. Oke. Paragraf 1 apa isinya itu? Oke, terkait dengan yang sangat vital dalam membangun sebuah peradaban bangsa. Nah, di lembaga inilah yang berlangsung proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter sumber daya manusia yang menjadi motor kemajuan negara. Dalam konteks Indonesia, perguruan tinggi Islam menempati posisi strategis dalam upaya mencetak generasi intelektual Muslim yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga berakhlak mulia serta memiliki daya saing global. Perguruan tinggi Islam swasta sebagai integral dari sistem pendidikan nasional. Oke, itu ada dua ide utama. Yang satu adalah peran perguruan tinggi itu satu ide utama. Yang kedua PTIS. Itu dipecah jadi dua paragraf. Saiki itu paragraf sendiri, PTIS itu paragraf sendiri. Lah, di atas ini perguruan tinggi secara umum toh maksudmu paragraf 1? Iya, Prof. Oke. Sekarang gapnya diberi. Gapnya apa di perguruan tinggi secara umum? Iya. Terkait kemitraan, terkait keberlanjutan, terkait gapnya apa? Kan banyak perguruan tinggi yang lemah dalam kemitraan, dalam apa tadi? Kata kuncimu apa tadi? Kemandirian. Belum rumus masalah. Kemandirian, kemitraan, dan keberlanjutan. Nanti cari data perguruan tinggi Indonesia yang tutup. Iya, Prof. Karena tidak mandiri atau lemah. Ya, data-data kuantitatif banyak itu di web. Iya, Prof. Jadi gapnya kemandirian, kemitraan, dan keberlanjutan perguruan tinggi secara umum gitu. Lemah kan gitu toh. Lemah di situ. Nah, sekarang PTS. Peran PTS dulu. Nah, nanti peran PTS. Oke, tantangan tersebut tidak hanya berkait
apa peran PTS menghadapi tantang. Saya PTS cerita dulu PTS itu apa di sini. Nggih. Sebelum menjadi bagian integral itu loh. PTS Sebelum adalah menjadi badan. ini PTS dulu memberitahu PTS itu apa. Niki nggih, Prof. Ah, dalam kaitannya, dalam posisinya dengan PTU yang di atas tadi loh. PTU yang di atas tadi ya kan tadi cerita tentang PTU secara umum toh. Nggih. Oke. Lah saiki Nggih, Prof. peran PTS itu peran PTIS bidang apa kajiannya dan lainnya. Tupoksi lah, tupoksi. Nggih. Ini definisi kemudian tupoksi. Tugas pokok fungsi PTIS adalah apa? Lah baru PTIS sebagai bagian integral pendidikan menghadapi lah baru masalah itu. Karena sebenarnya Nggih, Prof. dengan mutu akademik lain juga dengan tata kelola kemandirian lembaga, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Oke, itu bagus. Oke, ini diberi data, kasih beri data PTIS yang perguruan tinggi Islam yang bubar atau akreditasinya ya, atau tidak terakreditasi itu banyak itu. Terus, oke nanti dicari data. Terus itu paragraf berikutnya bicara apa itu? Persaingan. Saingan ya, Prof. Persaingan PTIS itu semakin ketat, Prof. Yaitu tadi banyak perguruan tinggi yang bubar, yang tidak terakreditasi, Oke, bahkan merger itu, Prof. ya oke. Nah itu anu, ditampilkan itu kenapa ada major kan, nama ada lainnya gitu lah. Oh, iya. Di paragraf ini ya, Prof ya. Karena itu kan persaingan dari persaingan. Jadi nanti diberi data perguruan tinggi yang merger, perguruan tinggi yang ini. Atau perguruan tinggi yang membebani yayasan banyak itu. Jadi dia kuat di masanya, perguruan tingginya akhirnya membebani yayasan yang ini dari madrasah dan pesantrennya. Beberapa kali saya visitasi begitu. Iya, Prof. Sekolah, sekolah tinggi yang ini. Oke, terus itu paragraf berikutnya. Iya, Prof. Sampai analisis kemandirian. Terus tadi apa kemandirian, kemitraan, dan keberlanjutan tiga itu. Oh, oke, Prof. Kemandirian itu, perannya piye mestinya gimana, terus perguruan tinggi itu rata-rata begini. Keberlanjutan, kemudian tadi satu lagi apa? Kemitraan, kemandirian, keberlanjutan. Tiga. Jadi tiga kata kunci kamu itu. Oke, Prof. Kemudian lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian di analisis ini.
faktor penentu kemandirian, Ya. kemitraan, dan keberlanjutan. Sudah ada belum alinea ini di latar belakang? Udah, Prof. Faktor yang menentukan kemandirian, apa saja sudah dijelaskan di ini? Udah, Di Prof. latar belakang. Permasalahan belum, Prof. Oke, jadi nanti ada alinea yang pokok yang penting. eh, Dinamika manajemen. Ah, iki judul-judul gue buang wae karena Oh, nggih, harus Prof. Belum kami cantumkan, Prof, yang faktor-faktornya, Prof. Oke, jadi kan rumusan masalah kedua adalah faktor. Nggih. Catatan aja nanti dilengkapi. Nggih, Prof. Faktor istilah singkatnya adalah faktor penentu kemandirian itu apa saja? Nggih, Prof. Kemudian beri fakta. Perguruan tinggi Fakta. yang tidak ada faktor atau itu apa? Nggih. Perguruan tinggi yang bagaimana yang tidak ada faktor itu? Tidak ada faktor. Kan ada toh tadi kan rumusan masalah kedua loh faktor ketiga faktor yang mempengaruhi toh. Nggih, Prof. Oke. Lah nanti di latar belakang juga cerita tentang faktor pentingnya faktor yang mempengaruhi itu komponen faktor yang mempengaruhi jenis faktor yang mempengaruhi. Jadi kamu cerita Nggih, di Prof. situ faktor penentu lah faktor yang umpamanya punya apa yang menentukan kemitraan itu punya keunggulan. Nggih. Kalau nggak punya keunggulan ya nggak ada yang mau kerjasama. Nggih, Tapi Prof. cari di teori faktor ya, yang menentukan kemandirian. Nggih. Kemudian faktor tadi apa kemitraan, faktor keberlanjutan. Ada tiga itu harus di ini jelaskan. Terus Nggih. sebelum faktor mestinya ada eh, model konseptual manajemen kemitraan. Itu kamu bahas kenapa penting di latar belakang. Model konseptual nggih, Prof. Ah, model konseptual itu kan maksudmu ya, konsep-konsep kemitraan toh? Nggih, model-model apa bentuk kemitraan itu, Prof. Ya ya. Nek bentuk kemitraan, saya khawatir engkau overlap dengan kedua. Bagaimana manajemen pengembangan itu kan berarti bentuk kan, model. Oh, nggih, Prof. Maksudku Berarti konsep, bagaimana konsep gitu aja. modelnya dibuang ya, Prof. Engko nek model wis masuk ke Nggih, 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 Prof. operasional. Nek operasional ki manajemen ngono maksudku. Nggih, Prof. Nggih, siap, Prof. Bagaimana konsep aja konseptual. Konsep yang dimaksud ini adalah nilai ya. Nggih. Nah, nanti di latar belakang harus bicara terkait konsep juga. Nggih. Sebelum bicara manajemen. Ini tadi baru terungkap pada PT, PTIS, urung ke komponen, itu kan baru rumahnya, belum ke Nggih, Prof. isinya, yaitu konsep manajemen kemitraan. Itu pentingnya apa ketika penting begitu
banyak perguruan tinggi yang tidak punya konsep atau konsepnya beda atau apa kan gitu. Iya, Bro. Kemudian manajemen, pentingnya manajemen pengembangan kemitraan itu apa? Yang Setelah ketiga, faktor ya, Bro. yang terakhir faktor. Bisa diterima? Ya, bisa, Bro. Oke. Bisa disampaikan isinya apa latar belakangmu secara umum? Secara umum, Bro. Nah, outline-nya lah. Tadi bicara peran perguruan tinggi, terus peran PTIS, terus peran kerjasama dulu dalam PTIS, peran kerjasama dalam perguruan tinggi. Kan gitu tak? Kan ini kan kerjasama atau kemitraan toh? Iya, Bro. Oke. Jadi Kemitraan aja. pertama adalah cerita tupoksi perguruan tinggi, kemudian kendalanya atau kondisi yang ada, kemudian bicara tupoksi PTIS, kemudian gapnya. Setelah bicara PTIS, kemudian bicara kemitraan. Dan Kemitraan. gapnya kemitraan. Kemudian bicara manajemen, konsep dulu, konsep manajemen kemitraan. Setelah itu bicara manajemen strategis Strategis. kemitraan, toh. Iya. Kemitraan yang berkelanjutan, gitu, toh. Setelah Iya. manajemen bicara faktor. Faktor. Itu intinya itu, karena rumusan masalahmu kan 3. Iya, Bro. Konsep, manajemen operasionalnya, dan faktor yang mempengaruhinya. Kan gitu toh? Iya. Oke. Harus ada itu. Boleh cerita yang lain, tapi itu harga mati kudu ono unsur utamanya itu. Iya. Pertama tadi tupoksi PT, nggih, Prof. Nggih. Ya. Terus kendala-kendalanya, kemudian tupoksi PTIS-nya, Mm-mm. yang terkait dengan berbicara kemitraan, Heeh. Terus, kemudian konsep manajemen manajemen strategis atau manajemen kemitraannya, konsepnya terus. kemudian faktor, ya, manajemen faktor, faktor-faktornya ya, Bro. Yang Manajemen dulu. terakhir, manajemen Manajemen strategis kemitraan. Bicara itu. faktor-faktornya, gitu. Harus faktor. Itu harus ada. Baik, Bro. Dan diberi gap. Iya, iya, Bro. Clear, wes. Iki latar belakangmu nek SNK kuwi wes cukup. Kan gitu. Tetapi harus diperdalam sampai ada data gap. Data gap itu ada fakta baik secara kuantitatif maupun kualitatif atau maupun event atau kejadian. Bahwa ini ada kejadian huru hara atau kejadian perguruan tinggi yang membebani itu kan kejadian-kejadian ya. Clear ya? Jadi tiap subbabnya itu ada gapnya ya, Prof, Itu ya. lebih Nanti ya bagus itu. Jadi kamu itu ya itu bagus. Jadi untuk menunjukkan kenapa itu penting diteliti. Nah, GP itu nggak penting, itu hanya normatif saja gitu loh. Mestinya harus faktual, tidak normatif, ngono loh. Oh, nje, Bro. Siap, Prof. Urgensinya itu bukan urgensi normatif, tapi Iya, urgensi faktual data. iya. Iya, Prof. Siap, Prof. Ya, ada pertanyaan? Mungkin masukan yang lain. Ini
Fit sudah duduk atau masih di jalan ini kok jondit-jondit Masih di jalan, Prof. Mau ke itu Semarang ini. kelihatan jondit-jondit. Oh, ya udah, saya handle. Mungkin yang lain ada masukan? Clear. Artinya Istilah tempat itu mungkin, Prof. gimana? Istilah tempat itu loh mungkin, Prof. Surakarta itu kan kalau Oh, secara Sragen orang masuk administrasi Surakarta. Maksudnya, itu loh, Prof. oke ini bagus juga. Apa gini? Kamu maksud Surakarta itu eks-karesidenan atau kota administrasi Surakarta? Karisidenannya, Prof. Ya udah Karisiden, nanti Prof. berarti dari judul sampai rumusan masalah sampai akhir itu eks-karesidenan Surakarta. Oh, Yang berarti itu ini kan tambahi ada Solo Raya, Solo Raya. nah, nggih. Itu istilah Solo Raya sudah baku ya. Nggih, Prof. Nah, Sudah istilah otomatis. Solo Raya itu berarti nanti judulnya di Solo Raya gitu. Nanti harus dicukil ada sumber Solo Raya termasuk kabupaten apa saja harus ada sumbernya, dasarnya. Iya, Prof. Referensi sebagai dasar. Hmm. Oke, itu Iya, iya, bagus Prof. pertanyaannya Fitria itu. Apakah Solo tok? Sragen nggak boleh, Saranisasi, Sukoharjo nggak boleh. Karena tadi ada setit Madinah Sragen kan itu, Prof. Jadi mungkin Heeh, heeh. Yang kamu maksud administratif atau kultural gitulah, Eh, Solo Raya. nggih. Kalau maksud saya itu di Solo Rayanya, Prof. Jadi wilayah 6 kabupaten tersebut, Prof. Oke, Boyolali, ya, Wonogiri boleh. gitu. Nanti Oke, ada Bang. statement Wonogiri itu, Prof. Ya, boleh. Artinya nanti dari judul sampai akhir tetap konsisten istilahnya Solo Raya terus, nggak boleh Surakarta. Oh, nggih. Berarti ini gak diganti Solo Raya gitu, Prof. Monggo, tapi dasarkan sumber ya. Pakai Solo Raya atau eks-karesidenan Surakarta. Eks-karisidenan, Prof. Tapi dengan sumber ya, Oh, iya, Prof. sumber referensi di eks-karesidenan Surakarta. Yang lain itu ada usulan bagus dari Fitria tadi. Yang lain yuk, beri masukan. Rizky minggu kemarin nggak masuk ya? Masuk tau? Kok kayaknya kok orang terasa ya nggak ada eh, kesan masuk gitu. Yang lain ya, beri masukan lainnya. Oh ya, Prof. Untuk judul itu kalau tahun penelitiannya itu sebaiknya dicantumkan atau tidak ya, Prof? Nggak usah, nanti anu kok, nggak usah. Oh, oh, iya. Bisa bicara yang kemarin datanya, sekarang dan yang akan datang bisa aja. Iya, Data yang sudah lalu bisa masuk. iya. Baik, Prof. Kalau naik kuantitatif pada titik waktu tertentu memang. Karena tergantung ini. Iya, Kalau kualitatif itu nilai loh. Nilai itu bisa lama kan. Sebelum diteliti sudah ada. iya, Prof. Karena itu kan makna sosial, makna budaya naik kualitatif. Baik, Prof. Yang lain, Ros, mini Ros, ada tambahan? Keren, Prof. Baru bisa masuk, Prof. Baru nyampe kantor.
Babe, ada tambahan untuk masukan ke sabar. Ini sabar ya. Sabar Belum, nggak Prof. boleh harus yang terakhir loh ya. Belum, Prof. Ya, Prof. Celah nih buat Oke, nama kritiknya, belum kamu ada jangan celah. dipakai dalam sini, dalam disertasi. Ya, Prof. Konsep nilai sabar jangan dipakai untuk disertasi, nanti nggak rampung-rampung. Ya, Prof. Karena sabar secara kultural kita itu adalah diam, menerima. Baik, Prof. Oke, Sulit kalau nggak ada, menghadapi orang sabar mah, Prof. sabar menerima apa adanya. Yang baik jangan sabar untuk disertasi. Serang, tidak reseptif tapi harus agentif. Agentif itu apa ya? Produktif. Ya, tidak ofensif, apa aktif, represif. Nah, tidak hanya bertahan, coba bertahan, bertahan dalam penderitaan aja itu. Itu makna sabar kita itu yang jelek itu. Makna sabar yang diambil jeleknya, tapi sebetulnya nggak jelek kan aslinya. Aslinya agak jelek, Prof. Sabar, Prof. Sabar itu adalah kemampuan mengelola sebetulnya. Sabar itu kemampuan mengelola. Nek sugih ya mampu mengelola kekayaannya. Nek kurang ya Amin, Prof. mengelola kekurangannya. Nek ganteng mengelola gantengnya. Nek cantik mampu mengelola cantiknya gitu. Itu sabar. Punya istri dua mampu mengelola kedua-duanya ya sabar itu. Jadi sabar itu kalau saya lebih pada kemampuan pengelolaan. Baik, Prof. Siap. Lah, iki aja nganggo kata sabar yang sudah yang banyak kita terima saat ini. Sabar itu nompo, ojo. Iya, Prof. Tapi sabar itu berbuat, aktif bukan pasif. Ini sabar dalam membuat latar belakang ya, Prof, ya. Harus semangat. Tapi aktif, oke. Aktif dalam membuat. Iya, Prof. Oke, clear. Kalau Pertanyaan nggak ada akan kita datang, tutup Prof. ini. Kalau nggak ada klarifikasi pertanyaan, mumpung saya jadi ini, Pertemuan yang jadi akan datang tatap MC. muka, Prof. Gimana? Pertemuan yang akan datang bisa tatap muka, Prof. Sabtu, saya lihat agenda sih. Pertemuan yang akan datang menampilkan PPT berupa outline, kemudian pekerjaannya berupa teks begini untuk bab 2. Jadi outline-nya sudah berupa teks, tapi yang ditampilkan, yang dipresentasikan outline Oh, iya, Prof. untuk bab 2. Besok Sabtu. Kalau kuliah offline berapa orang lagi? 7 orang, Prof. 7 orang itu sofa di kantor senat saya itu berapa biji? Kalau pengen di Pucangan bisa sih, tapi saya ke Pakis juga nggak apa-apa sih. Mana mau offline Sabtu? Sementara kesepakatan sementara karena agenda yang mendadak belum tambah. Jangan dulu, Prof. Jangan dulu ya. Jadi ketemu pas ini aja, ketemu pas kita mau ke bab 3 wei. Iya, Prof. Berarti Gitu tatap ya. mukanya ketika kita bahas bab 3 ya. Iya Iya, dong. siap, Prof. Oke, tatap mukanya kalau sudah bab 3 selesai. Bab 3 mau presentasi tatap mukanya. Nah, begitu, Prof. Jadi Iya. nanti setelah bab 3 selesai,
Kita sudah tinggal nunggu proposal saya. Gitu ya. Ini banyak proyek di Bandung masih banyak proyek tuh. Ini saya juga lagi sibuk-sibuknya ini juga di minggu ini full terus nih. Oke, kalau gitu sudah kita sepakati minggu depan pastikan tiap orang sudah punya outline sama teksnya. Oke, sama teks dari outline itu bab 2. Bab 2 kemarin berapa itu? Halaman 80-an ya. Kalau itu belum, saya nggak mau ketemu. Jual mahal ini ya. Harus ada hadiah. Kalau semuanya belum ya sampai akhir semester nggak ketemu, saya juga nggak apa-apa. Tapi nilainya ada sepertiga dari proposal bab 1. Kita harus komitmen teman-teman. Nah, komitmen nggak jadi kita. Iya, Bro. Oke, ada pertanyaan lainnya? Aman-aman ya. Kalau aman kita tutup nih. Boleh kita tutup. Iya, Bro. Ini saya khusus, saya di ruangan khusus ngajar ini. Iya, Bro. Besok gantian saya ya, minggu depan. Iya, Bro. Oke, ya udah sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Izin lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya, Bro. Bro. Ya. Iya, Bro. Baru. Nah, aku pengen cekak warna putih baru. Dan saya dulu,